Mas Kiki bisa aja. Jupe, aku perhatiin kamu tuh rajin ya. Ternyata laporan segitu banyaknya aja kamu bisa loh ngerjain sendiri. Aku cuma nggak mau jadi beban buat rekan kerja yang lain, Mas. Gimana kalau tiap istirahat kita makan bareng aja, biar aku ada teman ngobrol. Aku sih mau aja, Mas. Cuma ya aku kadang takut ada yang salah paham. Biarin aja orang mau ngomong apa, kita kan cuma makan bareng. Waduh, Aduh, deadline tinggal 2 jam lagi. Padahal laporan masih berantakan banget. Jupe, kamu lagi bikin laporan bulanan kan? Aku ada data tambahan, mungkin bisa bantu biar lebih cepat. Oh iya, makasih Mas Kiki. Tapi nggak apa-apa kok, aku bisa beresin sendiri. Gak usah sungkan, aku juga kepikiran bagian penjualannya belum lengkap. Mending kita cek bareng aja. Iya sih, kadang aku suka nggak teliti. Makasih ya Mas. Halo, ada apa Nadia? Aku lagi di kantor, gak usah dibahas sekarang lah. Nanti aja di rumah, aku masih banyak kerjaan. Aku tutup dulu teleponnya ya. Itu istrinya ya Mas? Iya, dia lagi cerewet banget. Hal kecil dibesar-besarin, bikin capek. Oh gitu. Maaf ya, aku nggak ada maksud kepo sama urusan rumah tangga Mas Kiki. Udah gak apa-apa, gak usah dipikirin. Fokus aja sama laporan. Nanti kalau udah selesai, kita bisa makan bareng di kantin. Gimana? Iya boleh sih. Sekalian istirahat juga. Oke, kalau gitu aku tunggu di kantin nanti sore ya. Iya Mas, nanti aku nyusul. Enak juga ya makanan di sini sore-sore. Suasananya lebih sepi. Iya bener, rasanya lebih tenang. Apalagi kalau makannya bareng temen, jadi nggak kesepian. Mas Kiki bisa aja. Jupe, aku perhatiin kamu tuh rajin ya. Ternyata laporan segitu banyaknya aja kamu bisa loh ngerjain sendiri. Aku cuma nggak mau jadi beban buat rekan kerja yang lain, Mas. Gimana kalau tiap istirahat kita makan bareng aja, biar aku ada teman ngobrol. Aku sih mau aja Mas, cuma ya aku kadang takut ada yang salah paham. Biarin aja orang mau ngomong apa, kita kan cuma makan bareng. waduh, makan bareng. Nanti aku ceritain ke anak-anak kantor ah. Mas, kayaknya aku harus balik ke meja kerja deh. Takut keburu jadi omongan orang. Tenang aja Jupe, gak usah terlalu dipikirin. Lagian kalau kamu buru-buru pergi, malah makin kelihatan mencurigakan. Ya udah, aku habisin dulu makanannya. Anak-anak yang lain harus tahu berita hot ini. Mas, kalau gosip ini sampai keluar kantor gimana? Aku takut banget. Udah tenang aja, nanti kalau masih kepikiran, cerita aja ke aku. Jangan dipendam sendiri. Pita, aku mau cerita sesuatu, tapi jangan marah dulu ya. Biasanya kalau kamu ngomong gitu, tandanya ada sesuatu nih. Cerita aja, Jupe. Aku akhir-akhir ini deket sama Mas Kiki. Dia baik banget, selalu perhatian. Kadang aku ngerasa kayak dia lebih ngerti aku daripada siapapun. Lah, Jupe, kamu lupa ya? Kiki itu udah nikah. Kamu mau jadi apa kalau diterusin? Kamu ini gimana sih, Nak? Jangan main api. Itu suami orang. Kalau ketahuan bisa bikin malu keluarga. Aku tahu, Bu. Aku sadar. Tapi aku ngerasa dia tulus banget. Dia cerita rumah tangganya lagi dingin. Istrinya sibuk sama anak. Aku cuma kasihan aja. Kasihan? Itu cuma alasan, Jupe. Jangan mau dijadikan pelarian. Kamu harus bisa bedain mana perhatian tulus, mana cuma pelampiasan. Dengerin ibu, jauhi laki-laki itu. Sekarang kamu masih bisa mundur. Jangan nunggu sampai semuanya terlanjur hancur. Aku pengen nurut, tapi hati aku benar-benar gak bisa. Aku ngerasa nyaman banget sama dia. Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, stop sekarang. Jangan tunggu sampai istrinya tahu. Kasihan anak-anaknya juga. Tapi kenapa aku gak bisa berhenti mikirin Mas Kiki ya? Kamu pulang makin malam aja ya Mas. Katanya tadi cuma rapat sebentar. Iya maaf, tadi laporan bulanan ada yang gak balance. Ayah pulang. Ayah janji main puzzle. Ingat gak? Ingat sayang, tapi ayah capek banget. Besok aja ya kita mainnya. Capeknya kamu itu belakangan ini aneh banget Mas. Pulang malam, HP sering di silent. Ada apa sih? Nadia, aku cuma pusing karena banyak kerjaan. Jangan dicurigain mulu. Makan dulu, aku gak suka nada kamu akhir-akhir ini. Kalau ada masalah, omongin baik-baik. Jangan dingin kayak gini. Aku cuma butuh tenang. Ayah marah ya? Aku nakal.
Bukan kamu sayang, ayahnya lagi banyak pikiran. Aku keluar bentar, mau nyari angin. Aku jadi curiga sama kamu. Maksud kamu apa? Aku ngerasa kamu ngejauh. Kalau ada perempuan lain, tolong jujur. Aku nggak mau anak kita tahu gosip itu. Nadia, aku benar-benar cuma capek. Jangan bikin drama. Ayah jangan pergi. Kalau kamu sayang Lala, pulanglah lebih cepat. Dan tolong hormati rumah ini. Aku pergi cuma sebentar. Mas, aku masih kepikiran kenapa buru-buru ngajak ketemu. Ada apa emangnya? Tadi di rumah ribut lagi sama Nadia. Dia nanya kenapa aku sering pulang malam. Padahal aku cuma ya butuh rehat aja sebenarnya. Mas, jangan cerita gitu. Aku jadi ngerasa nggak enak. Aku takut kehadiranku malah bikin masalah makin besar. Aku capek Jupe. Di rumah aku merasa nggak dianggap. Aku ngomong sedikit aja langsung dituduh yang enggak. Aku pulang lebih cepat pun tetap dingin suasananya. Aku ngerti perasaan Mas, tapi kalau aku terus ada di dekat Mas, apa nggak makin runyam? Aku juga takut kalau orang sampai tahu. Aku ngajak kamu ke sini bukan buat nyeret kamu masuk ke masalahku. Aku cuma butuh teman buat ngedengerin. Kamu satu-satunya yang bisa bikin aku lega di tengah masalah ini. Aku juga nyaman ngobrol sama Mas, tapi dibalik itu semua, aku takut jadi alasan rumah tangga Mas retak. Mungkin rumahku udah retak sebelum kamu datang. Aku hanya berusaha bertahan, tapi entah sampai kapan kuat. Tapi entah sampai kapan. Mas, jangan ngomong kayak gitu. Aku bingung harus respon gimana. Tolong kamu bayarin ya. Aku pulang duluan. Besok di kantor, jangan takut. Aku selalu ada di pihak kamu. Oke, jadi ini perkembangan penjualan bulan ini. Ada beberapa ide baru yang bisa kita bahas. Jupe, kamu ada tambahan? Aku ada usul soal promosi. Mungkin bisa lebih fokus ke media online, biar jangkauan kita lebih luas. Aku setuju banget sama ide Jupe. Promosi digital bisa bikin kita lebih cepat nyampe target. Wah, kalau Jupe yang ngomong, apa aja pasti langsung didukung ya Mas Kiki. Hebat benar. Maksud kamu apa sis? Enggak, cuma aneh aja. Ide orang lain butuh debat panjang. Giliran kamu ngomong dikit aja langsung diaminin. Jangan seujon sis. Aku dukung karena idenya memang bagus. Gak ada hubungannya sama yang lain. Udah, jangan kemana-mana pembahasannya. Fokus aja ke rapat ya. Kita butuh hasil, bukan gosip. Ya elah, orang kantor juga bisa lihat kok. Aku cuma pengen kontribusi buat tim, gak lebih. Maaf kalau emang masih banyak kurangnya. Riko, lanjut aja. Kita bahas strategi detailnya. Mas, bisa nggak pas di rumah jangan sibuk sama HP terus? Dari tadi aku liatin kamu sibuk sama HP. Ini lagi ngurusin kerjaan, biar besok nggak numpuk kerjaannya. Siapa ini? Jupe. Kamu harus banyak-banyak istirahat ya. Iya, makasih ya Ayang. Kamu emang paling pengertian. Nadia, kamu ngapain? Ini apa mas? Kau bilang urusan kerja, tapi isinya malah begini ha? Kamu bohongin aku mas? Nat, jangan salah paham. Aku sama Jupe cuma ngobrol. Dia teman kerja, nggak lebih. Ngobrol apa coba sampai sayang-sayangan? Kamu bener cuma kerja. Kenapa harus bersembunyi-sembunyi ha? Bunda, kenapa teriak? Ayah bikin Bunda nangis ya? Enggak sayang, Bunda nggak apa-apa, cuma sakit hati aja. Nat, jangan ngomong gitu ke anak-anak. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Kalau kamu nggak niat, kenapa tega kayak gini? Aku udah sabar mas, tapi ternyata kamu bohong dan malah main api di belakang aku. Pita, aku makin takut. Kayaknya gosip soal aku sama Mas Kiki udah nyebar ke kantor. Siska kayak sengaja nyebarin ke orang-orang. Jupe, aku udah bilang dari awal, ini bakalan bahaya. Dan sekarang bener kejadiannya, kamu cuma dijadiin pelarian. Sadar gak sih?
Aku nggak tahu harus gimana. Aku udah coba jauhin, tapi hatiku malah tambah nempel. Dia bikin aku ngerasa nyaman banget. Aku juga nggak tahu kenapa bisa sebucin ini. Jupe, dia udah punya istri sama anak. Kamu cuma bikin hidup kamu hancur. Orang kantor aja udah pada tahu langsung heboh. Gimana kalau Nadia tahu? Istrinya udah tahu, Pit. Dia nemuin chat kita. Mas Kiki cerita kemarin ribut besar di rumah. Astaga, terus kamu masih bisa diam santai gini? Kamu sadar nggak kalau kamu penyebab rumah tangganya retak? Aku nyesel, Pit, tapi terlambat. Aku nggak bisa berhenti mikirin dia, walaupun tahu ini salah. Kalau kamu masih maksa buat nerusin hubungan terlarang itu, kamu bakal jatuh makin dalam. Kamu kira orang-orang bakal kasihan? Enggak, kamu malah dicap perusak rumah tangga orang, alias pelakor. Aku bingung. Aku harus pilih yang mana? Mundur aku sakit, maju pun aku salah. Kalau kamu masih waras, pikirin ibu kamu. Kamu tega bikin beliau malu. Ini ada apa? Kok tiba-tiba semua kumpul di sini? Kiki, kita kesini bukan main-main. Nadia cerita semua. Kamu ada hubungan sama perempuan lain, ha? Kenapa kamu sakitin anak saya? Pak, Bu, aku nggak ada niat selingkuh. Aku cuma deket sama Jupe, teman kantor. Dia cuma tempat curhat aja, nggak lebih. Ini salah paham. Itu gak wajar di dalam sebuah rumah tangga. Kamu udah bikin anak kami nangis tiap malam. Tega ya kamu ngeliatin Nadia. Aku udah sabar, Mas. Aku tahan rasa curiga aku berbulan-bulan. Tapi chat kamu sama Jupe jelas-jelas lebih dari sekedar teman. Aku salah, iya. Tapi aku juga manusia, Nat. Aku ngerasa capek sama sikap kamu. Masalah kecil aja selalu dibesar-besarkan. Kalau ada masalah rumah tangga, bicarakan baik-baik sama istrimu. Jangan cari pelarian ke perempuan lain. Aku bingung, Pak. Aku masih sayang sama Nadia, tapi perasaan aku ke Jupe juga udah terlalu jauh. Ya Allah, Kiki, kamu tega banget. Kamu harus pilih sekarang, mau mempertahankan rumah tangga ini atau perempuan itu. Aku butuh waktu buat mikirin ini. Aku nggak bisa jawab sekarang. Kalau kamu udah gak sayang sama aku, lebih baik kita pisah aja, Mas. Aku gak mau dianetin lagi. Kiki, malam ini kamu tidur sendirian. Kami bawa Nadia sama Lala dulu ke rumah, biar kamu bisa mikir jernih sebelum ambil keputusan. Pak, Bu, jangan gitu. Aku masih mau bareng sama anakku. Kalau kamu benar-benar sayang sama Lala, selesaikan dulu hatimu. Pilih keluargamu atau perempuan itu. Aku perlu ketemu kamu malam ini. Makasih ya udah mau ketemu aku malam ini. Ada apa, Mas? Kenapa tiba-tiba ngajak ketemu? Pas kamu chat aku kayak gitu, jadi bikin aku nggak tenang. Aku tadi ribut besar di rumah. Nadia bawa orang tuanya, bahkan Lala ikut dibawa pergi. Mereka suruh aku pilih, mempertahankan rumah tangga itu atau kamu. Astaga, sampai segitunya, Mas. Harusnya kamu pertahanin keluarga kamu. Aku nggak mau jadi alasan rumah tangga orang hancur. Tapi aku udah gak bisa bohong sama diri aku sendiri. Aku jatuh cinta sama kamu. Aku serius, aku mau nikahin kamu jadi istri kedua. Mas, kamu sadar nggak apa yang kamu katakan? Jadi istri kedua itu bukan kebahagiaan. Aku bakal dicap jelek. Ibu aku bisa sakit hati. Semua orang bakal ngejauhin aku. Aku tahu berat, tapi aku janji bakal tanggung semua resikonya. Aku gak bakal ninggalin kamu. Aku gak kuat, Mas. Tapi hati aku juga udah terlanjur jauh. Aku benci diriku sendiri karena gak bisa berhenti mikirin kamu. Kalau begitu, jawabannya apa? Kamu mau dampingin aku, walau jadi istri kedua? Aku terima, tapi aku takut banget. Kamu kenapa, Nak? Dari tadi wajahmu murung. Ada apa lagi sama kerjaan? Bukan soal kerjaan, Bu. Aku harus jujur. Mas Kiki bilang mau nikahin aku jadi istri kedua. Apa, Jupe? Kamu serius nerima? Astaga, kamu gila ya? Dia itu suami orang. Ya Allah, kenapa kamu tega ngomong kayak gitu di depan ibumu? Kamu sadar gak betapa malunya kita kalau orang-orang tahu? Aku gak sanggup, Bu. Tapi aku juga gak bisa lepas. Hati aku udah kebawa jauh. Aku cuma pengen bahagia walau caranya salah. Bahagia apaan? Itu bukan bahagia, Jupe. Itu neraka yang kamu cari sendiri. Nah,
Kamu anak satu-satunya. Ibu gak sanggup lihat kamu dijadikan pilihan kedua. Lebih baik kamu mundur, nak. Ibu gak ridho kamu jadi istri kedua. Aku minta maaf, Bu. Tapi aku udah janji sama Mas Kiki. Aku udah ambil keputusan ini. Kalau kamu tetap maksa sama keputusan itu, jangan harap orang lain bakal ada di pihak kamu. Nah, ini sudah jadi jalan atas pilihanmu sendiri. Ibu cuma bisa doain semoga kamu kuat, walau hati ibu hancur. Maafin aku, Bu. Aku tahu ini bikin malu, tapi aku udah gak bisa mundur. Aku udah bilang, Jupe, kamu bukan dipilih. Kamu cuma jadi pelarian. Kalau nanti kamu disakitin, jangan nyalahin siapa-siapa. Selamat yo. Kasihan istri yang pertama, tega banget. Iya, kok mau-mauan jadi istri kedua? Ih, amit-amit deh. Selamat atas pernikahan kalian. Aku datang bukan untuk turut berbahagia. Aku cuma mau kalian lihat luka yang kalian tinggalkan pada aku dan anakku. Nat, aku... Udah cukup, mulai hari ini kita jalan masing-masing. Semoga kamu puas dengan pilihanmu. Pelakor memang selalu menang.